Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2748 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menyampaikan ada 3 pesan yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Yang pertama, berjaga-jagalah. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu seperti pencuri pada malam hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara kalau saudara berjaga-jaga. Ketika Tuhan datang, saudara akan mengalami yang namanya pengangkatan atau rapture. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita jaga Pak Pendeta? Jaga imanmu. Amin. Jaga imanmu. Jangan sampai saudara di saat saudara menjalani kehidupan dalam keberkatan, akhirnya iman saudara semakin lemah. Iman saudara goyah ketika saudara ada dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan hidup. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk tetap menjaga iman kita supaya tetap teguh di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tidak goyah walaupun ada banyak godaan, tantangan, cobaan yang mau menggoncangkan iman kita. Orang yang percaya pada Tuhan, dia jaga imannya walaupun berat,
Walaupun tantangannya luar biasa, dia tetap kuat di dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Apa yang harus kita jaga? Keluarga kita. Amin. Jangan sampai saudara, keluargamu hidup ngawur, saudara hidup benar, hidup takut akan Tuhan, tetapi keluargamu melenceng dari kebenaran. Saudara harus jaga keluarga saudara supaya tetap ada di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara harus menjaga keluarga saudara, supaya keluarga saudara, baik itu istri atau suami atau anak-anak saudara, selalu datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita jaga. Jaga juga komunitas kita, di mana kita berjemaat. Jaga saudara, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Dengan saling menjaga satu dengan yang lain kita kuat. Amin. Tapi kalau kita masa bodoh saudara, orang sudah ada dalam bahaya, kita masa bodoh saudara, kita akan celaka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan mau kita menjaga iman kita sebagai bentuk tanggung jawab pribadi kita sebagai orang percaya. Tuhan mau kita berjaga-jaga, jaga keluargamu sebagai bentuk tanggung jawab kita ada di tengah-tengah keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya kita harus jaga itu. Amin. Kita harus berjaga-jaga dalam komunitas kita supaya apa? Tidak melenceng dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga juga hati, jaga juga pikiran, jaga juga tindakan kita. Jangan sampai kita melenceng dari tuntutan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jaga hidup kita, jaga keluarga kita, jaga komunitas kita, jaga hati, jaga pikiran, jaga tindakan kita supaya tetap konsisten, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan kepada kita semua, jadilah anak-anak terang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sejak kita menerima Yesus, saudara, mari lihat Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah selayaknya, sepatutnya saudara dan saya berjalan dalam terang Tuhan. Saudara, sangat miris sekarang melihat ada banyak orang yang bertitelkan hamba Tuhan tapi hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita dapat melihat mereka hidup dalam kegelapan? Mereka hidup dalam keserakahan, hidup dalam kesombongan, hidup dalam dosa, manipulasi, uang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Kita harus berintegritas, hidup dalam kejujuran. Jangan sampai saudara hamba Tuhan, tapi saudara tipu sana, tipu sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Amin. Saudara sudah hidup percaya pada Yesus, sekarang sumber terang itu ada dalam kehidupan saudara. Makanya firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus menerangi kegelapan yang ada di sekitar saudara. Saudara harus jadi terang di mana saudara berada. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, di tempat saya bekerja, di tempat saya tinggal, hanya saya orang Kristen di sana. Saudara, bukan kebetulan saudara ada di sana. Tuhan yang kirim saudara ada di tempat itu, di tempat yang gelap, supaya saudara menerangi kegelapan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan, kalau saudara melihat para nelayan menangkap ikan di laut lepas, saudara, mereka akan menerangi sekitar
perahu mereka. Untuk apa? Untuk menarik perhatian ikan-ikan, saudara. Tinggal tunggu beberapa waktu, ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar mulai berdatangan. Mereka melihat terang itu, mereka datang kepada terang itu. Amin. Jadi kalau saudara hidup menjadi terang dunia, banyak orang yang akan datang kepada saudara. Banyak orang yang akan minta untuk saudara berbicara kepada mereka semua memakai firman Tuhan. Ada banyak orang yang akan datang meminta saudara supaya saudara doakan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan banyak orang akan datang kepada saudara untuk minta dilayani. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bukan anak-anak kegelapan. Anak-anak kegelapan itu siapa? Iblis, saudara. Saudara dan saya anak-anak Tuhan harus jadi terang bagi dunia ini. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ikut Yesus, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Karena dia sudah punya Yesus, sumber terang itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, saya ibaratkan dengan lampu. Lampu itu nanti menyala kalau apa? Dia terhubung dengan listrik. Bapak ibu saudara, firman Tuhan katakan saudara dan saya orang percaya adalah apa? Terang dunia. Ada banyak orang Kristen tidak jadi terang karena apa saudara? Mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Mereka tidak terhubung dengan listrik, saudara. Bukan berarti saudara pegang listrik, saudara kesetrum nanti, saudara. Artinya apa, saudara? Untuk menjadi terang dunia kita harus terhubung dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan ada banyak orang Kristen tapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya tetap dalam kegelapan. Bapak ibu saudara, pastikan saudara terhubung dengan Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kehidupanmu berdampak jadi berkat nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, pesan firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-9, perhatikan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk apa? Beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak ibu saudara, pesan yang ketiga, Allah datang ke dunia dalam Yesus Kristus untuk apa? Menyelamatkan manusia. Ya, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita melalui apa? Pengorbanannya. Di atas kayu salib dia memberikan nyawanya untuk mati buat kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan lagi hamba dosa tapi hamba Tuhan. Sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan mati buat kita semua. Kita sekarang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Sudah seharusnya kita menjadi hamba Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, jadilah orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang taat. Jadilah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan semua kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita menghargai pengorbanan Yesus yang rela mati buat kita supaya kita selamat. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Mari kita hidup dalam kebenaran. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oh haleluya. Betapa bernilainya, berharganya, mahalnya kita sampai Dia Allah itu sendiri yang datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Saudara kita orang-orang yang sudah ditebus
orang-orang yang sudah percaya sudah pasti diselamatkan. Makanya hidup kita sekarang ini harus menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan semua kehendak Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, Rasul Paulus mau menyampaikan pesan penting buat kita semua. Yang pertama, berjaga-jagalah sebab Tuhan bilang bahwa Dia akan datang sama seperti pencuri pada malam hari, di mana pemilik rumah tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kalau saudara dan saya berjaga-jaga, maka di saat Tuhan Yesus datang kali kedua, orang yang berjaga-jaga, mereka akan mengalami pengangkatan, rapture. Haleluya. Yang kedua, jadilah anak-anak terang. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Jangan sampai saudara sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, tapi masih hidup dalam dosa. Saudara hidup dalam kegelapan. Saudara harusnya hidup dalam terang Tuhan. Ada Yesus sumber terang dalam kehidupan saudara. Saudara harus jadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menimpakan murkanya kepada kita, tidak, untuk melakukan misi penyelamatan, yaitu kita semua umat manusia yang berdosa. Misi Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga semua kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa berdoa, lawat jamaah mereka yang sakit, jamaah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.